Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kamalika Aulia, akrab dipanggil Lika dengan NIM 25109122200050. Mahasiswa dari Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai isu kesehatan masyarakat dengan topik yaitu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pencegahan influenza sebagai bagian dari tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu yakni Ibu Dr. Nur Cahaya MPD. Nah, jadi teman-teman perlu kita ketahui bahwa influenza ini adalah penyakit menular yang sering muncul setiap tahun dan dapat menimbulkan berbagai dampak serius bagi kesehatan masyarakat. Namun, salah satu penyebab tingginya angka penularan influenza adalah karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai gejala, cara penularan, hingga upaya pencegahannya. Langsung saja kita bahas untuk pembahasan yang pertama, yaitu mengenai kurangnya pengetahuan masyarakat tentang influenza. Jadi masih banyak masyarakat yang belum mengetahui secara jelas apa saja sih gejala influenza dan bagaimana virus ini bisa menyebar. Beberapa orang menganggap bahwa influenza ini hanya flu biasa yang ringan, padahal penyakit ini dapat menimbulkan komplikasi serius, terutama pada anak-anak, orang lanjut usia, dan juga penderita penyakit kronis. Selain itu, virus influenza juga dapat menular melalui percikan air liur saat kita batuk atau bersin, serta dari tangan yang tidak bersih setelah menyentuh benda yang terkontaminasi. Nah, kurangnya pemahaman inilah yang menyebabkan banyak orang tidak melakukan tindakan pencegahan yang seharusnya, sehingga penularan virus menjadi semakin mudah untuk terjadi. Lanjut kita ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai rendahnya kesadaran dalam melakukan pencegahan dan vaksinasi. Kesadaran masyarakat terhadap tindakan pencegahan influenza termasuk vaksinasi masih tergolong rendah. Masyarakat seringkali tidak disiplin dalam menerapkan langkah-langkah sederhana seperti mencuci tangan dengan sabun, menerapkan etika batuk, menggunakan masker saat sakit, atau menghindari kerumunan ketika sedang flu. Vaksinasi influenza juga masih kurang diminati, padahal vaksin ini berperan penting dalam membentuk kekebalan tubuh sehingga risiko tertular atau mengalami gejala berat dapat berkurang. Rendahnya kesadaran ini meningkatkan risiko penularan yang lebih luas di masyarakat. Dan untuk pembahasan yang terakhir yaitu mengenai terbatasnya edukasi kesehatan dan juga akses vaksinasi. Edukasi kesehatan yang belum merata dan akses vaksinasi yang terbatas menjadi faktor utama tingginya angka penularan influenza. Informasi mengenai influenza dan juga cara pencegahannya belum sepenuhnya sampai ke semua lapisan masyarakat, terutama di daerah terpencil atau yang padat penduduk. Selain itu, tidak semua orang mudah mendapatkan vaksin influenza karena keterbatasan fasilitas kesehatan, biaya, atau kurangnya sosialisasi tentang pentingnya vaksinasi. Demikian paparan singkat saya mengenai kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pencegahan influenza. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan kita semua dan mendorong kesadaran untuk lebih peduli dalam menjaga kesehatan, khususnya dalam mencegah penyebaran influenza. Terima kasih atas perhatian Ibu Dr. Nur Cahaya MPD dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.